Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Sakaria 8 ayatnya yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Kemerdekaan atau kebebasan adalah idaman bagi setiap orang yang sedang merasakan keterasingan. Misalnya, merasa terasing karena sedang menjalani proses hukuman atau terpenjara, yang tentunya dia terpisah dari sanak saudara atau keluarga. Demikian juga halnya ketika berada dalam suatu tempat yang benar-benar berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan seseorang. Tentu dia akan berusaha untuk keluar atau bahkan melarikan diri dari suasana atau tempat tersebut. Seperti seorang terpenjara berusaha melarikan diri dengan berbagai cara. Ada yang membobol tembok penjara, membunuh sipir penjara, dan berbagai kemungkinan yang dapat mereka pergunakan untuk keluar. Saudara-saudara, demikian halnya umat Allah yang harus menghadapi keterasingan sebagai seorang tawanan atau buangan, yaitu sebagai konsekuensi akibat pembangkangan mereka terhadap Allah dan karena kekalahan mereka terhadap bangsa penjajah yaitu Babel. Tentu sebagai tawanan, hidup mereka akan sangat berbeda dengan keadaan sebelum mereka tertawan. Hidup dalam keterasingan di negeri lain membuat hidup mereka terancam dan tertindas. Hal inilah yang semakin memperbesar kerinduan mereka untuk kembali ke kampung halaman dan rumah mereka. Tetapi apa daya, mereka hanyalah kaum minoritas di negeri orang yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Mereka hanya bisa menangisi keadaan yang sedang dialaminya karena benar-benar tidak berdaya. Tetapi Allah tidak pernah berdiam diri dalam keterpurukan umat Israel. Allah berinisiatif membawa mereka kembali ke tanah perjanjian yaitu Kanaan dengan cara yang tidak terpikirkan manusia. Allah sendiri yang berbicara melalui Nabi Sakaria. Aku akan membawa mereka pulang. Sobat Kairos yang terkasih, tentu ini adalah janji yang menyejukkan. Tumbuhnya harapan untuk kembali ke kampung halaman yang diidam-idamkan. Disinilah inisiatif Allah yang menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada umat pilihannya. Sekali Dia memilih, maka pilihan itu tidak akan pernah dibatalkan. Walaupun setiap pilihannya akan menjadi keadaan yang rumit atau bahkan hampir binasa. Itulah yang diperbuat Allah kepada umatnya Israel. Dan kalau kita melihat sejenak ke belakang, ketika Allah membawa umatnya keluar dari perbudakan Mesir dengan cara yang menakjubkan, tentu keadaan seperti itulah
yang menjadi harapan yang sedang dalam pembuangan Babel ketika nubuatan Zakaria ini disampaikan. Dari firman Tuhan hari ini ada 3 hal yang harus kita renungkan, saudara-saudara sekalian. Yang pertama, bahwa Allah itu Maha Pemurah, yang selalu ingin anak-anaknya kembali dari kesesatan. Mulak manian pardosai tumadikon dalanna. Itulah yang dikehendaki dari kita. Yang kedua, bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita dari berbagai pergumulan kita. Apakah itu pergumulan ekonomi, sakit penyakit, bahkan COVID-19 dengan berbagai variannya, maupun berbagai penindasan yang sedang dialami umatnya. Dan yang ketiga, apapun yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita, Tuhan tetap setia akan segala janjinya. Oleh karena itulah, kita harus berpegang teguh dan berpengharapan tetap terhadap segala janji yang diucapkannya. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap penuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
Horas